kali ini saya coba angkat topik tentang pecah telur gitu. Ini dengan teknik optimasi tanpa istilahnya diapa-apain ya, dengan tanda kutip gitu. Untuk saat ini zamannya sudah berubah, algoritma Shopee juga terus diperketat, diperbaiki, dan payment Shopee-nya juga sekarang sudah cukup tinggi. Demikian ada sisi lain yang harus jadi penyemangat bagi kita gitu di saat situasi pandemi seperti ini. Terus banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Dengan berjualan online itu merupakan salah satu solusi yang sangat membantu banget gitu, dan banyak poin-poin kelebihannya. Sama dari segi waktu ya, kalau ruang dan waktu gitu. Kalau bisnis online itu, jualan online itu bisa mudah dijalankan walau tidak punya tempat, tidak punya tempat khusus. Itu mungkin bisa di rumah, bisa di tempat kita saat ini, baik di desa ataupun di kota. Harus ada upaya yang luar biasa untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa pula gitu. Jika dengan teknik yang selama ini kita jalankan belum mampu untuk memecahkan telur itu, coba digali teknik yang lain. Walaupun kita mau menggunakan metode gratisan, banyak banget metode gratisan untuk mendulang traffic kunjungan ke toko kita di awal-awal gitu, ketika toko itu baru dibikin, baru dibentuk, baru mulai dikembangkan. Salah satunya yaitu teknik SEO ya. Search engine itu memang mantap banget. Jika konten kita dioptimalkan dari penulisan judul, dari pengambilan sudut, mau di mana, mau kemana gitu produk kita diarahkan, itu harus sudah terencana dari awal sebelum melangkah kita ke menuangkan konten itu pada toko kita gitu ya. Silakan yang sudah gabung, yang mau berkomentar atau ada sedikit problem itu boleh ditulis di komentar, mumpung saya adalah di dashboard iklan ini, jadi bisa meriset kata kunci di sini. Nanti kalau teman-teman komen, Kang tolong riset kata kunci produk saya untuk gitu. Gimana sih cara nulis judulnya yang baik itu, gimana cara pengambilan formulanya gitu, untuk menyusun satu judul menjadi rangkaian judul yang berkualitas itu dari teknik SEO dan lain-lainnya gitu. Silahkan yang sempat mantau live ini boleh di coret-coret di kolom komentarnya. Nah, salah satunya kelebihan SEO itu ketika kita nanti tidak dikembangkan dengan iklan pun, ini dia bisa
mengangkat produk di toko kita itu untuk naik ke jajaran atas, ke deretan atas di mesin pencari, baik di mesin pencari Shopee ataupun di Google gitu. Sebaliknya, ketika konten kita asal tulis, asal jiplak, itu sangat sulit banget untuk bisa berkembang, untuk kemudian produk kita bisa dilihat, bisa mendatangkan pengunjung dan penjualan tentunya. Lalu saya ingatkan, untuk terjadi penjualan, satu penjualan aja itu butuh views yang banyak, butuh dilihat banyak orang, apalagi untuk toko-toko baru yang belum mempunyai reputasi dan penjualan gitu, karena trafficnya lagi masih bergerak merangkak naik gitu. Untuk yang paling sederhana, kita nyari ide-ide kata kunci itu di sini di dashboard iklan ya, ditambahkan kata pencarian ini, cari fitur ini. Akan tetapi dalam meramunya juga ini ada sedikit seni gitu. Kalau kita misalnya mau main produk apa, nulis judulnya harus mana dulu gitu. Kira-kira ini terlalu gede atau gimana gitu, kalau nulis judul awal ini nanti terlemparnya kemana, sudah harus kebayang di awal, bahkan sudah harus tahu gitu kualitas pencariannya seperti apa, tingkat persaingan seperti apa, baik dari harga, kualitas konten, kompetitor, dan lain-lain. Untuk gambar ya ini. Untuk gambar itu pertama dia di resolusi ya. Resolusi ukuran gambar ideal untuk Shopee itu minimum banget 320 kali 320. Terus di besaran gitu ya, besaran filenya jangan lebih dari 2 MB kalau bisa, biar loadnya itu cepat gitu. Jadi dari ukuran memang gede gitu, kalau bisa di atasnya 500 ya, kalau bisa 520 apa 720 kali 720, tapi dia di file ukurannya dikompres supaya tidak lebih dari 2 MB, biar dia di loadnya cepat. Kalau kita muat 8 atau 9 gambar itu kan, karena ada beberapa supplier juga kadang yang menyediakan gambar gitu, tapi si gambarnya itu kan diambil dengan kamera yang cukup canggih lah zaman sekarang mungkin, sehingga dia di ukuran filenya itu jatuhnya lebih dari 2 MB, ada yang 5 MB gitu, ada yang berapa. Itu berat juga nanti di loadnya. Kalau judul di gambar ya ngaruh ya, dan itu selalu saya tekankan itu di lirik juga gitu ya, untuk penamaan file itu harus, kalau kita punya 9 gambar dengan maksud untuk memperjelas produk kita itu, selain gambar ya secara fungsi gambar gitu, tapi dari file name juga bisa digali untuk dikembangkan menjadi satu kata kunci yang nantinya toko kita terdeteksi dari
pencarian gambarnya mesin pencari gitu loh. Jadi kalau kita misalnya jual baju gamis ya di file name-nya dikasih nama baju gamis. Dan kalaupun di materi-materi SEO ya, itu aja sama begitu. Di SEO website, di SEO YouTube juga harus begitu ya. Ada satu korelasi antara file name sama optimasi gitu. Ketika kita bikin video di YouTube misalnya, itu gambarnya kalau di nama file videonya sebelum diupload juga itu harus optimasi sama. Begitu juga di Shopee ya. Harga rekomendasi saya kurangin, apakah ngaruh ya? Ngaruh ya. Ketika kita kurangin, kita lebihin, kita ikuti rekomendasi, memang ada efeknya gitu, ada dampaknya. Cuman dampaknya segimana itu kembali kita baca di data kinerja iklan gitu. Kalau misalnya dengan pengurangan itu tidak terjadi penurunan kinerja yang signifikan ya, untuk efisiensi nggak ada salahnya juga gitu. Saya juga sering ngelakuin begitu. Kalau misalnya saran saya dari Shopee itu 1000 ya, kita tawar 300 asal masih jalan ya, lebih bagus gitu daripada di 1000 kita terlalu tinggi dan biaya terlalu boros, itu tidak dianjurkan juga gitu. Nah, jadi segimana kita nguranginya itu nanti dikaji lagi di data kinerja iklan gitu. Kalau misalnya dengan pengurangan 50% itu terlalu menyebabkan kinerja iklan kita anjlok ya, kuranginya jangan 50%, kuranginya 25% atau berapa. Ini saya kembali share tentang cara pengurangan bid itu yang lebih simple ini, karena beberapa dari teman-teman juga masih belum paham tentang pengurangan bid ini yang simple gitu, tapi praktis terus gampang lah gitu. Jadi dari sekian banyak kata kunci yang kita pasang itu kan, kalau misalnya udah banyak kata kunci, kalau satu-satu dikurangin misalnya ini apa ditambah, ini kan di sini yang gambar pensil itu, kalau cara seperti ini sangat merepotkan gitu. Kalau baru 1-2 kata kunci ya, kalau 30 kata kunci coba bayangkan ini harus merubah satu-satu, gambar pensilnya harus satu. Nah, cara yang paling simpel itu di sini aja nih, dicentang semua ini. Ini ketahuan ini orennya di sini di kata kunci kita yang terpasang. Oh, lanjut kita ke update dulu. Langkah pertama itu update dulu. Baru setelah update kita mau kuranginya berapa gitu. Nah, untuk pengurangan ini pun bisa kita pilih. Misalnya dari sekian banyak kata kunci itu, yang mau dikurangi yang ini aja, yang 2 misalnya gitu kan. Hilangkan centangnya yang 1, yang 2 mau itu yang mau dikurangi dibiarkan. Lalu kita di sini tuh kurangi. Ini tulis manual berapa persen. Ini lebih simple, dan nanti ketika pengurangan selanjutnya kita harus sudah punya satu angka yang biasa gitu, biasa kita gunakan. Aduh, kopi bahe. Kopi kadupak. Iya.
Ini kan di sini ada banyak ini nih, apa namanya ya, pilihan tombol gitu untuk nambah ini. Ini kalau ini tambah menurut jumlah, ini kalau misalnya tambah 100 perak, kurangi 100 perak ini berdasarkan angka gitu. Kalau ini berdasarkan persentase. Kalau saya cenderung pakai yang ini lebih enak. Nah, kalau yang ini juga bisa, ini untuk keseluruhan kita atur, misalnya mau di 180 tuh tinggal tulis aja kan. Ini bisa nanti sekaligus semua ini yang tercentang ganti harganya seperti apa yang kita input. Untuk yang ini untuk atur yang rekomendasi. Mudah banget ini. Tinggal kita menggunainnya. Sebenarnya Shopee udah nyiapin fitur-fitur itu untuk memudahkan itu. Dan kalaupun ini yang di HP nih ya, yang mantau iklan di HP, kan dia nggak muncul CIR-nya, ini CIR paling belakang kan. Nah, kalau untuk memunculkan di HP itu, ini kita checklist yang perlu aja di sini nih, centangnya gitu. Ini kalau misalnya dihilangkan semua tuh kan nggak bisa ya, harus ada yang tampil satu. Cuman dari sekian banyak itu, kalau kita mau tampilkan 3 aja gitu, ini bisa dipilih gitu, yang mana yang mau ditampilkan di depan itu. Nah, kita bisa pilih-pilih, alihkan ini. So, nanti yang tertampil di sini hanya ini aja yang kita centang gitu. Karena kalau di HP itu ada satu kesulitan, ini tidak bisa digeser kan ya tuh. Tidak bisa digeser begini ke belakang. Nah, kalau ini disortir beberapa aja tuh kan tampil di sini bisa kelihatan. Nah, nilai apa yang mau ditampilkan gitu di sini kita pilih kriterianya ya, kriteria apa yang ingin ditampilkan gitu. Kita bisa sortir di sini. Di mana tadi? Jadi hilang lagi. Nah, iya di dia. Kalau kita hanya mau menampilkan yang dilihat aja nih ini. Ini mah udah biasa di depan kan ini mah. Ini urutannya ya. Urutannya ke sini. Sini di sisi kiri kanan tuh. Kiri kanan lagi. Kiri kanan lagi. Ini CIR paling belakang, ini CIR. Nah, cuman untuk memantau CIR ini kan susah kalau atau produk terjual gitu kan. Ini kalau kita mau mantau produk terjual itu ya adanya di belakang, harus digeser. Kalau di checklist begini centang bisa tampil dia di depan. Nah, ini kan terjualnya ya. Terjual sudah 17 jam segini. Apakah ini hari ini? Ya, benar hari ini. Rp9.000 ya, biaya iklannya 9.000. Omsetnya sudah 105.000. Terjualnya banyak banget ini, 38. Lagi bagus. Kalau lagi bagus begitu jangan dikendorin iklan. Kalau iklan berarti indikator itu lagi dikasih ke kita gitu. Kita lagi diprioritaskan sama Shopee. Kalau kita kendorin lagi begini, lagi bagus, dia nanti jadi pundung, kinerjanya jadi melempem lagi. Nah, dia tuh kan naik tuh, bentar lagi dia, kalau tidak diikuti kinerja kita anjlok. Kalau naik begini ikuti aja dulu, nanti juga turun lagi dia.
karena memang ini yang terbanyak menghasilkan penjualan ya kan. Oh, di refresh sudah 30 lagi kan, tadi belum di refresh 17. Kalau lagi dikasih memang iya, kata kunci ini itu kan lagi dikasih. Indikatornya seperti ini, dia tuh hijau ya. Peningkatannya tinggi banget dia di plus 57, sekian persen. Kalaupun ini harganya naik, ikuti aja kalau lagi begini. Kalau lagi melempem diikuti juga buat menaikkan gitu. Kalau lagi melempem malah dikurangi, ya udah malah nyungsep. Untuk gambar thumbnail itu harus dikasih offer yang menarik gitu ya, kasih penawaran yang menarik, tapi tidak clickbait juga, kita jujur aja gitu. Untuk produk baru misalnya kita kasih bonus ya boleh, di judul di thumbnailnya free apa gitu kan. Terus dia latar putih ya, pertama latar harus putih itu yang bagus tuh. Yang kedua dikasih value lebih gitu, kasih offer yang menarik kali. Terus dia di ukuran harus penuh gitu di gambar, jangan sampai sebagian kosong gitu kan. Kalau yang upload dari foto HP kadang dia tidak penuh, itu juga kurang ramah di search engine-nya Shopee. Kayak kalau bisa mah kayak konten-konten Shopee Mall gitu kan, dia rata-rata warna latarnya putih, terus gambarnya juga bagus, kontrasnya dapat. Terus kalau mau dikasih tulisan, usahakan di bagian samping kiri kanan, terus tulisannya ke atas gitu kan. Kalau kayak di sini nih, kalau di kolom ini kan sebelah sininya nih, terus dikasih tulisan ke atas, karena kalau di atas sini nanti tertutup sama fitur-fitur yang kalau kita ngaktifin dari Shopee gitu. Kalau kita ngaktifin harga coret kan ada di sini, kehalang. Nah, jadi di antara pinggiran kiri kanan ini nih dikasih di sini yang gimana ya nulisnya itu, menghadap ke atas gitu tulisan itu sini. Kalau diedit pakai Canva bisa dia. Atau di sini di pojokan sininya nih, yang kira-kira biasanya kalau logo-logo dari Shopee itu nggak nutupin gitu. Itu kurang lebih ya ke konten dari gambar. Kalau dropship ya, kalau dropship mah dikasih itu aja bundling combo namanya ya, kan ada combo toko tuh. Jadi ada satu yang dikorbankan yang harganya murah tuh. Misalnya beli gamis gratis hijab gitu kan. Kita bikin SKU hijab yang khusus buat bonus. Yang harganya tidak terlalu mahal juga, atau masker atau apalah. Jadi nanti setiap orang yang lagi kita up produknya, yang kita geber dinaikin dengan iklan tuh, kalau beli produk itu dapat bonus itu langsung gitu ya. Tapi kalau dropship yang harus produknya dari satu supplier gitu, dan nanti ke suppliernya kita infoin kalau misalnya ada produk ini tolong disatukan dengan produk anu gitu.
Kalau bagusnya sih pencarian spesifik dia ya. Semakin spesifik berarti kan semakin tertarget, itu logika logika teknis gitu. Akan tapi pada prakteknya untuk iklan-iklan yang baru tuh kurang bagus di spesifik. Biasanya dimulai dari luas dulu. Ya, setiap produk berbeda, setiap toko juga berbeda. Ketika di toko satu dengan toko yang lainnya itu tidak sama, walaupun produk sama, kata kunci sama. Beda karena Shopee itu semacam ngasih uji coba dulu gitu. Dan uji cobanya berlaku tidak terhadap satu nice gitu atau satu kata kunci ya, tapi berdasarkan toko gitu. Misalnya satu kata kunci di toko A dan di toko B itu akan diperlakukan uji coba yang sama berdasarkan loyalty dan kualitas konten, relevansi dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika satu kata kunci diterapkan di toko A misalnya, yang dia loyal dengan iklan, terus kualitas kontennya bagus, relevansinya dapat, itu kinerjanya akan berbeda dengan misalnya toko B yang kurang optimasi, iklannya tersendat-sendat, terus hal-hal lain yang istilah kata di mata Shopee itu kurang bagus gitu kan. Jadi nantinya walaupun kata kunci sama, iklan sama, harga bid sama, juga akan ada nilai yang berbeda gitu dari segi kualitas tayangan iklannya itu. Oh iya, menarik ini pertanyaannya ya. Inilah yang bikin kadang-kadang jadi bumerang bagi kita itu ketika kita dropship ya, terus kita pakai tools scraper dan kita copy paste tok aja. Udah itu mah ya tenggelam ya produk kita. Kalaupun di kompetitor dia bukan di kompetitor, di supplier dia bagus, itu di top rating misalnya di Shopee-nya itu, ketika kita terapkan pada toko kita mah belum tentu sama. Malah sama Shopee-nya dinilai duplikasi konten, itu yang bahaya itu. Ketika konten kita sudah dinilai duplikasi, maka walaupun tidak diblokir gitu, konten kita itu ditenggelamkan sama dia. Itu yang sering banget kejadian gitu. Makanya harus seperti di beberapa kesempatan yang lalu saya share tentang teknik SEO itu ya. Dari SEO itu pertama harus unik dia. Yang kedua harus beda, tidak ada duplikat dari konten-konten yang terupload sebelumnya di Shopee gitu. Baik dari gambar, dari judul dan lain sebagainya. Kalaupun penulisan itu sama gitu kan, sama yang kompetitor, tapi tidak kita scrap, tapi kita tulis manual gitu, itu akan berbeda sama yang di scrap dan di upload langsung gitu, tidak ada upaya edit dulu gitu. Yang lebih bagus itu bikin konten di Shopee itu yang tulis manual sih. Gambar juga kan tidak terkena plagiarisme juga gitu. Karena kalau algoritma mesin pencari itu ketika satu gambar sudah terupload sebelumnya di internet itu, ini kan udah terdeteksi di sistemnya dia itu bahwa ini konten ini milik si Anu nih, user Anu gitu. Misalnya IP address Anu gitu yang upload. Terus kita comot, kita upload ulang ya, kita terkena duplikasi. Tidak baik. Makanya sebisa mungkin kalaupun kita mau ngambil gambar punya orang, itu harus diedit lagi. Kalaupun nggak diedit lagi ya kita ngambilnya dengan cara yang tidak terdeteksi oleh
sistem algoritma mesin pencari itu sebagai duplikasi, ya salah satunya dengan cara di screenshot gitu ya. Tapi kan kualitasnya jadi jelek. Kalau kita ngambil gambar dari subplayer, kita screenshot ya kualitasnya rendah. Jadi yang lebih bagus itu tetap kita harus punya rencana sendiri, katakanlah ide sendiri kan, target sendiri, terus riset sendiri gitu. Pertama kita riset dulu, kita itu mau beradu lagi sama kompetitor atau mau menghindar gitu kan. Kalau mau beradu sama kompetitor ya udah klik yang itu tulisnya, yang mirip-mirip dengan kontennya subplayer gitu. Kalau kita mau menghindar jangan disamakan itunya. Justru harus dibedakan gitu. Kalau kita misalnya nih premium itu main di murah kan, harga murah, kita mau mainkan di kelas premium gitu yang ada mahal. Ya hindari pasarnya si subplayer itu dengan cara kita tulis ulang atau bikin konten ulang yang lebih bagus lah. Gambarnya dibagusin, terus pasarnya juga dibidik yang segmen yang berbeda, yang ke kelas premium gitu. Jadi kita walaupun produk sama, terus supplier dari yang jualan di Shopee juga gitu, kita bisa up dengan harga yang cukup tinggi gitu. Karena kalau masih produknya itu juga terlempar di pasar yang sama, ya jelas kita kan kalah sama kompetitor yang udah punya reputasi benjibun gitu. Oke tuh ya, paham. Jadi mungkin jangan sekali-kali itu duplikat konten dengan cara scrap atau apapun itu. Kalau kita mau optimasi benar-benar, hindari itu. Walaupun saya kan produk NASA memang banyak tuh yang sudah duluan di Shopee dimanapun itu, kalau mau nge-scrap ya gampang banget gitu, tapi saya tetap edit lagi kalaupun sekali perlu ngambil bahan untuk konten karena memang sama gitu, produknya sama kan. Tapi tetap saya bikin unik lagi gitu dengan edit latar, dengan perbaikan kualitas gambar, edit ukuran gitu. Kalau sebaiknya dalam merangkai judul itu menggunakan kata yang persis di Sage Shopee itu, tetapi ada volumenya gitu. Dia itu nantinya mau dirangkai menjadi 2 atau 3 kali gaya penulisan itu nggak masalah. Asalkan jangan ada kata yang sama lah, usahakan jangan ditulis berulang, terus di formasi penulisannya nanti kita mau depanin yang mana dulu gitu, yang ditaruh mana, yang mau ditaruh di depan, mana yang di tengah, mana yang belakang dari 3 rangkaian Sage Shopee gitu kan. Saran Shopee. Ya ini memang dilematis ya kalau misalnya kita mainkan kata kunci yang bervolume besar banget gitu, katakanlah sampai jutaan ke atas. Itu ke traffic bagus kalau untuk SEO. Tapi kalau untuk iklan kurang bagus juga, karena kita mungkin saja belum cukup kuat untuk bersaing dengan arena pasar yang segitu ramenya gitu. Kalaupun nanti kita dorong dengan iklan,
dan produk kita tayang di jajaran mereka persaingannya, maka itu biasanya konversinya rendah. Maka diusahakan hindari arena yang terlalu ramai gitu. Kalau produk yang sedikit ya 3, bisa saja sih dibikin satu produk dibikin beberapa varian, tapi harus hati-hati di pengambilan itu ya, di pengambilan harga sama penulisan judulnya harus juga, gambar juga harus beda gitu. Jangan gambarnya yang itu juga, misalnya untuk tampilan gambar utamanya gitu dipakai beberapa judul, itu kan kedetek nanti sama Shopee sebagai plagiarisme juga, duplikasi produk juga gitu. Kalaupun misalnya satu produk itu mau dibikin 3-4 judul bisa-bisa aja, tapi kita harus rapi ngerangkai judul dan harga serta apa itu namanya, konten gambarnya ya. Nah, kadang untuk istilahnya split testing gitu ya, ngetes nanti judul yang mana yang terbaik, itu saya juga begitu, satu produk itu dibikin misalnya 5 judul dengan 5 harga dengan 5 tampilan, nggak masalah sih, asal harus hati-hati aja, jangan sampai kedetek duplikat. Nanti produk mana yang mau dilanjut itu yang terbaik ketika sudah di testing, dijalankan beberapa waktu baik dengan iklan atau tanpa iklan itu, nanti dicari yang terbaik, itu mau dilanjut atau tetap atau dihapus nantinya, terserah dia. Cari yang terbaik intinya dari beberapa settingan yang kita bikin itu. Nanti kalau udah ketahuan mana yang kinerjanya terbaik, itu yang diprioritaskan gitu katakanlah. Kalau satu produk dibikin 5 judul, bisa saja kan nanti yang terbaik yang dilanjut iklannya misalnya gitu, yang 4-nya lagi diistirahatkan tidak beriklan. Kalau untuk rutinitas ini ya tidak harus upload produk sebenarnya. Itu yang dimaksud mungkin untuk bikin Shopee kita itu hidup kayak seperti ada produk baru terus. Itu tidak selalu harus upload produk. Kalaupun kita edit sedikit aja di deskripsi, itu bikin produk kita kayak baru lagi gitu, kayak upload baru maksudnya. Kayak gini nih, saya kasih contoh. Ini kan produk kita di sini, produk saya. Yang terbaru itu biasanya muncul di sini kan, deretan paling atas kiri ini. Nah, yang lama itu udah munculnya di sini. Kalau misalnya kita punya cuman 5 produk misalnya kan, sampai sini tuh 5 nih kan, 1 2 3 4 5. Nah, ini yang pojokan ini udah kurang update gitu. Ini diedit aja, ini 1 tuh diedit. Nah, terus kita tambahin apa gitu. Nah, di sininya misalnya ditambah hashtag 1 gitu kan. Misalnya kita tambahin hashtag nih, huruf gede semua.
Nah, nambah-nambah hashtag atau nambah-nambah ini nih kata-kata di deskripsi ini, itu juga dinyatakan Shopee sebagai update, dan produk ini nanti muncul terbawa lagi ke paling depan ketika sudah diupdate. Tuh kan, ini di sini lagi. Ini dinyatakan Shopee sebagai produk baru. Jadi baru itu dalam artian tidak harus upload produk terus gitu kan. Kalau produknya ada lagi mau ngupload apa? Tapi ini yang diperbaharui aja gitu, terus estafet gitu ya. Jadi selain yang naikin produk ini yang 4 jaman sekali, kita juga bisa atur-atur ya, update itu, update deskripsi, update hashtag gitu, biar si ininya naik lagi ke sini ke terbaru. Oke, terima kasih yang sudah nyimak. Terima kasih juga yang sudah berpartisipasi untuk diskusi pagi ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya gitu buat teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu.